Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak peserta didik yang saya hormati, puji syukur, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya sehingga kalian bisa diterima di SMA Negeri 1 Gresik. Dan hari ini kalian sebagai bagian daripada keluarga besar SMA Negeri 1 Gresik. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Gresik. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Dan harapan doa kita, mudah-mudahan kita sampai dengan akhir hayat kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan besok kita memperoleh syafaatnya. Peserta didik kelas 10 yang saya hormati, kita di dalam menempuh kehidupan ini, khususnya kalian sebagai seorang pelajar, agar kita sukses maka kita harus pandai-pandai di dalam menjaga kehidupan ini, khususnya orang-orang yang terlibat di dalam kehidupan kita sehingga menyebabkan kesuksesan kita. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita harus memiliki akhlak tata krama yang baik sebagai seorang pelajar. Yang pertama terhadap orang tua kita, yang kedua terhadap guru-guru kita, dan yang ketiga adalah terhadap teman-teman kita seperjuangan di dalam menuntut ilmu. Anak-anak sekalian, orang tua adalah segalanya bagi kita, dan kita wajib untuk pandai-pandai mensyukuri tentang orang tua ini, karena keberadaan kita di muka bumi ini disebabkan karena mereka-mereka. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian bahwa setelah adanya perintah untuk menyembah kepada Allah, perintah untuk mensyukuri Allah, maka Allah merintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kita pandai mensyukuri nikmat yang berhubungan dengan orang tua kita. Al-Quran surat Al-Isra menyebutkan bahwa Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maya bulughunna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-ayat. Ayat ini menjelaskan paling tidak ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam kaitannya mensyukuri kepada orang tua sebagai wujud adab tata krama kita, akhlak kita kepada orang tua. Apa yang pertama? Yaitu wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan dengan perkataan kepada orang tua kita. Yang kedua, wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut, perkataan yang tidak menyakiti orang tua. Yang ketiga, wahfid lahuma janaha dzulli. Merendahkan diri di hadapan orang tua sebagai wujud ketawaduan kita kepada
orang tua kita. Dan yang ketiga yaitu senantiasa mendoakan orang tua setiap kita berdoa. Anak-anak sekalian, ini adalah salah satu wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka janganlah sekali-kali kita menyakiti orang tua kita. Kalau kita ingin sukses di dalam belajar kita, maka 4 hal ini harus kita lakukan. Berkata yang baik kepada orang tua, tidak mengatakan kepadanya, bersikap rendah hati kepada orang tua, tidak menyakiti beliau, dan senantiasa berdoa serta menyertakan setiap kita berdoa kepada Allah dengan menyertakan kepada orang tua kita. Yang berikutnya mungkin yang bisa kita lakukan adalah ketika kita mau berangkat sekolah, kita berpamitan kepada orang tua, bersalaman, kemudian kita cium tangannya sebagai implementasi daripada apa yang tertera di dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tadi. Dan jangan lupa sebelum kita berangkat kita minta ridhonya orang tua kita. Kenapa? Karena kesuksesan seseorang anak, apakah itu sebagai seorang pelajar ataupun yang lainnya, ketika orang tua itu ridho, maka kesuksesan akan berada di depannya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua atau ridhonya kedua orang tua itu adalah ridhonya Allah. Kemurkaan orang tua itulah kemurkaan Allah. Artinya bahwa ketika orang tua itu ridho, insya Allah Allah akan ridho. Dan inilah yang akan memuluskan kesuksesan kita. Apa yang kita cita-citakan akan dimudahkan oleh Allah karena keridhaan kita kepada orang tua. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah kita bertata krama di dalam pendidikan ini atau di dalam belajar ini dengan guru-guru kita. Guru adalah orang tua kedua bagi kita setelah orang tua kita. Kalau orang tua kita memberikan pendidikan yang dasar kepada kita, untuk selanjutnya gurulah yang menjadi penentu kesuksesan kita sekalian. Pentingnya seorang guru di dalam kehidupan kita ini sebagaimana disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau berada di kamar beliau, terus kemudian beliau sudah ditunggu oleh para sahabat-sahabatnya di masjid. Setelah beliau masuk masjid, didapati sahabatnya ini ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang membaca Al-Quran. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang belajar bersama. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabatnya, kalian yang membaca Al-Quran adalah perbuatan baik. Setelah kalian membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah agar diturunkan rahmat kepada kalian. Kalau Allah menghendaki untuk mengabulkan doanya, maka Allah akan berikan rahmatnya. Tapi kalau Allah menolak, maka Allah juga tidak akan mengabulkan doanya. Tetapi perbuatan kalian itu adalah perbuatan baik. Kemudian beliau menoleh kepada kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok yang sedang belajar bersama. Wa haula yata'allamun, dan kalian adalah orang-orang belajar. Innama bu'itsu mu'alliman, kata beliau. Saya diutus ini sebagai seorang guru. Fajalasa minhum, maka beliau kemudian
fajalasa ma'ahum, maka kemudian Rasulullah duduk bersama dengan orang-orang yang sedang belajar menuntut ilmu itu. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita bagaimana kedudukan yang tinggi terhadap orang-orang yang sedang dalam proses belajar. Nah, oleh karena itu ketika pembelajaran ini bisa dilaksanakan, maka kunci utama adalah bagaimana kalian itu bisa menghormati seorang guru sebagai pemilik ilmu. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Apakah itu bermaksiat kepada Allah, ataukah orang itu bermaksiat dalam rangka untuk durhaka kepada para gurunya. Sehingga karenanya maka kesuksesan seseorang di samping karena orang tuanya, maka penentu kesuksesan di dalam belajar itu adalah gurunya. Sehingga inilah yang perlu kalian tanamkan di dalam diri kalian, bahwa guru itu menjadi penentu kesuksesan seorang anak didiknya. Sehingga karenanya maka adab tata krama di dalam belajar ini harus kalian perhatikan, terutama dengan guru. Maka jangan sekali-kali kita tidak mau memuliakan guru. Guru wajib kita muliakan. Tidak ada istilah mantan guru, tidak ada. Tidak ada istilah mantan murid. Guru selamanya akan menjadi guru kita, karena merekalah yang mentransfer ilmu kepada kita. Kemudian di dalam menghargai atau di dalam bertata krama terhadap guru ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai pelajar itu, di dalam maupun di luar kelas. Di luar kelas, misalkan ketika kita masuk pertama kali ke dalam sekolah, kita jumpai, maka kita tanamkan budaya 5S atau 6S. Senyum, salam, sapa, salaman, sopan, santun. Ini harus terus kita lakukan di mana saja, bukan hanya di sekolah. Mungkin setelah kita keluar dari sekolah ini, kita berjumpa guru kita di mana saja, jangan lupa kita senyum kepada guru-guru kita. Kemudian kita salaman, ucapkan salam dulu, kita sapa, salaman, kita sapa, bagaimana Pak, Bu, kabarnya, disertai dengan sopan dan santun kita di hadapan orang tua. Maka dengan adanya perilaku kalian demikian, itulah yang menyebabkan guru ini menjadi ridho kepada kita, sama dengan orang tua. Kalau keridhoan orang tua itu menyebabkan keridhoan Allah, maka ketika guru ini hatinya merasa sangat plong dengan murid-muridnya, maka Allah juga akan dengan mudah untuk memberikan nur cahaya ilmu itu kepada seorang murid. Sehingga di mana saja kita berada, yang namanya 5S atau 6S itu harus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kalian. Yang kedua, di dalam kelas, ya tentunya kita harus memiliki jiwa, bisa memuliakan, menghormati seorang guru, patuh dan taat kepada seorang guru. Jangan memotong pembicaraan seorang guru kalau bertanya dengan bertanya yang baik, sehingga antara seorang guru dengan murid itu terjalin dengan baik. Apalagi keridhoan seorang guru itu sangat menentukan, seperti yang saya sampaikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membangun kesuksesan melalui teman-teman kita. Beradab dengan teman, dengan sesama pelajar itu juga sangat penting. Mungkin kalian bisa pelajari terkait dengan adab bergaul dengan teman itu dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11 dan
ayat 12. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sekali-kali menghina suatu kaum atas kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam, bisa jadi orang yang kamu hina itu lebih baik dari kalian. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan kamu hinakan diri kalian. Bagaimana caranya menghinakan diri itu? Dengan cara menghina orang lain. Maka ketika kalian menghina teman kalian itu, sesungguhnya kalian telah menghina diri kalian. Karena setiap kali kalian menghina orang, maka orang itu akan membalas hinaan itu kepada kita. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan menjuluki teman-teman dengan julukan yang jelek. Apalagi dalam kehidupan pelajar, membuli teman itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jeleknya panggilan itu adalah panggilan kekafiran, kefasikan setelah keimanan. Contoh misalkan orang sudah beriman disebut dengan ya kafir, hei kafir. Itu sangat tidak boleh. Maka yang demikian itu juga akan mempengaruhi. Ketika kita tidak baik di dalam berhubungan dengan teman, maka kalian tidak akan bisa belajar dengan tenang di dalam kelas. Maka secara otomatis, maka kesuksesan kalian juga akan tertunda. Oleh karena itu, maka apa yang tadi dikatakan oleh Al-Quran nanti bisa dibaca sendiri dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Itu nanti yang akan dapat memberikan tuntunan kepada kita bagaimana agar kita ini bergaul dengan teman supaya kesuksesan di dalam belajar ini bisa berhasil dengan baik. Saya kira itu anak-anak sekalian, mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri. Akhirnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.